Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Sri Sukawati dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Kita patut bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, dan atas izinnya pula dan boleh masuk bulan yang ketiga, yaitu bulan Maret di tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu yang nyata dan ada di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Tolong Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus untuk membuka hati dan pikiran kami, apabila kami mengerti dan memahaminya, sehingga dengan kami mengerti dan memahaminya dapat melakukannya dengan benar seturut dengan benar. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, perikop yang ada di dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-12 sampai yang ke-22 ini adalah tentang janji pemulihan Israel. Dan tema ini pula sekaligus saya jadikan sebagai tema untuk renungan kita pada saat ini, karena saya tidak akan mengubahnya, karena janji Tuhan itu iya dan amin, dan itulah yang harus kita yakini dan kita pegang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Dan melewati manusia pula Allah menyatakan segenap seluruh keberadaan, supaya ia bisa lebih dekat dan senantiasa berada bersama-sama dengan umatnya, dan umatnya pun dapat mengenal dia secara pribadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan bahwa dalam nas ini Allah memanggil Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat Israel yang saat itu berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tertindas, ketika saat itu mereka berada di masa pembuangan. Dan tidak hanya itu, Allah juga menyuruh Yeremia untuk menulis setiap perkataannya itu dalam sebuah buku, atau juga dijadikan sebuah kitab. Itu merupakan suatu bukti bahwa Allah memang benar-benar sungguh-sungguh akan segera bertindak menjawab keluh kesah umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat kondisi dan keadaan umat Israel saat itu yang terjadi, tentunya juga sangat relevan dalam kondisi kita di saat ini. Apalagi kalau tidak dengan kondisi saat ini kita masih berada dalam
pandemi COVID-19 ini. Ada banyak kita yang masih dalam ketakutan, ada banyak kita yang masih dalam kecemasan karena berbagai macam kondisi dan keadaan. Tidak hanya karena pandemi, tetapi ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, usahanya mengalami kemerosotan, sehingga tentunya kalau boleh mau dikatakan ada banyak kita yang berada di dalam posisi terendah, dalam kondisi yang terpuruk saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak terasa sebenarnya 1 tahun pandemi ini berlangsung dan kita mengalaminya. Dan kita patut apresiasi usaha-usaha pemerintah saat ini. Tetapi setidaknya sebagai orang percaya, kita punya suatu pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan selalu katakan, tidak selamanya kesukaran itu akan kita alami. Bahwa ada masanya nanti Tuhan akan menjawab, mendengar dan bertindak. Dan ini yang mau kita lihat dari janji Tuhan bagi umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang Allah minta dari kita adalah tetap mempercayai Dia dalam kondisi dan keadaan apapun. Karena Dia menjamin keberadaan orang-orang yang tetap mempercayai Dia, untuk Ia jaga, Ia pelihara, dan Ia lindungi. Maka oleh sebab itu, kita yang hidup, yang sudah mengenal Tuhan, mari kita memperlihatkan cara-cara hidup kita sebagai orang yang mengenal Tuhan. Sebagai orang yang meyakini bahwa Allah sumber segala berkat, sumber segala penghiburan, dan sumber segala kekuatan. Karena hanya dengan demikianlah kita akan mampu melalui setiap kondisi dan keadaan kita saat ini. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, hiduplah sebagaimana saat kita dipanggil, kata Rasul Paulus, yaitu hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan iman, karena hanya dengan imanlah kita bisa mengerti dan memahami apa yang terjadi saat ini. Dengan tetap terus berusaha, dengan tetap terus berjuang, namun kita tetap boleh tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, namun memohon pertolongan daripada Tuhan, supaya kita tetap mampu dipulihkan, karena janji Tuhan itu iya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang boleh menolong kami saat melewati kondisi dan keadaan. Tidak terasa Tuhan, sudah 1 tahun pandemi COVID ini berlangsung. Tentunya ada banyak kendala, masalah yang kami hadapi dalam bidang pelayanan dan semua aspek kehidupan kami, di mana kami harus dapat
menyesuaikan kondisi dan keadaan saat ini, dengan tetap melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kami mohon Tuhan agar Kau tetap memampukan dan menolong serta menguatkan di sidang jemaat-Mu. Kami juga senantiasa mendoakan mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus menghadapi kendala dalam usaha yang mereka bangun, biarlah mereka tidak jatuh dalam keputusasaan. Dan Tuhanlah kiranya yang melawat mereka tetap bersemangat dan yakin memegang janji Tuhan. Saatnya nanti akan indah pada waktu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.